Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Melinda. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu ketergantungan zat. Nafza adalah bahan atau zat terlarang yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia bisa mempengaruhi tubuh, terutama otak atau susunan saraf pusat. Lalu DSM-4 menyebutkan ketergantungan zat ditandai oleh adanya sekurangnya satu gejala spesifik yang menyatakan bahwa penggunaan zat lebih mempengaruhi kehidupan seseorang. Seseorang tidak dapat memenuhi diagnosis penyalahgunaan zat untuk suatu zat tertentu jika ia tidak pernah memenuhi kriteria untuk ketergantungan pada zat yang sama. Lalu, penyalahgunaan dan ketergantungan zat pada zat adalah lebih umum pada laki-laki dibandingkan wanita. Penyalahgunaan zat juga lebih tinggi di antara kelompok pengangguran dan kelompok minoritas tertentu dibandingkan di antara kelompok orang yang bekerja dan kelompok mayoritas. Substance abuse adalah suatu maladaptif dari penggunaan zat yang membawa ke arah gangguan klinis yang bermakna sebagai akibat dari satu atau lebih. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudari saya yang dimana beberapa faktor penyebab seseorang khususnya remaja menjadi pencandu atau pengguna zat tersebut, yaitu salah satunya yang pertama ada ingin terlihat gaya, soliditas kelompok, dan menghilangkan rasa sakit. Kemudian ada pun coba-coba atau rasa ingin tahu dan ingin melupakan masalah. Nah, di dalam makalah telah kami paparkan yang dimana contoh ingin terlihat gaya, dimana di sini remaja tersebut ingin terlihat lebih dikenal oleh teman-temannya, bahwasannya dia lebih keren ketika dia menggunakan zat tersebut. Nah, ketika solidaritas kelompok, nah ketika seorang remaja berada di dalam suatu kelompoknya atau suatu gengnya, dimana ketika temannya menggunakan zat tertentu, tentunya dia merasa ingin lebih dari teman-temannya, maka dia ingin membuktikan bahwa dia ikut terlibat dari solidaritas tersebut. Nah, untuk melupakan masalah, adapun kadang remaja yang dimana bahwasannya kalau zat inilah tempat untuk bisa menjadikannya untuk melupakan masalah yang ada pada dirinya. Nah, pada saat itulah dapat menimbulkan perilaku-perilaku ketika seorang remaja menggunakan zat tertentu. Yang pertama, depresi. Yang kedua, adanya stimulus. Yang ketiga, adanya halusinogen. Nah, depresi tentunya merupakan suatu saraf atau mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga seorang remaja tersebut memakai merasa tenang. Kedua, itu adanya stimulan yang dimana untuk berfungsi sebagai untuk meningkatkan kapasitas atau kegairahan serta kesadaran dari remaja tersebut. Nah, yang terakhir yang dimana adanya halusinogen yang menyebabkan utamanya yaitu mengubahkan daya depresi atau mengakibatkan halusinasi dari seorang remaja. Nah, baiklah teman-teman, mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Widianingsi, NIM 193030 6006. Di sini saya akan menerangkan tentang materi jenis-jenis zat. Nah, dalam masyarakat, zat psikoaktif beredar secara luas, baik digunakan secara sengaja maupun tidak sengaja. Zat psikoaktif adalah zat-zat kimia yang memiliki efek psikologis. Ada beberapa jenis zat psikoaktif ini, yaitu yang pertama tergolong ilegal dan terlarang, yaitu contohnya ada kokain, marijuana, dan heroin. Nah, yang kedua ada tergolong dapat diperoleh dengan resep, yaitu contohnya tembakau dan alkohol. Nah, yang ketiga ada yang tergolong secara legal, yaitu kafein. Nah, contoh dari kafein ini bisa kita jumpai dengan terdapat pada kopi dan teh. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi tentang penyebab dan simptom penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan alkohol. Yang pertama yaitu penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
Penyalahgunaan obat-obatan terlarang terjadi di kalangan remaja merupakan penggunaan yang dilakukan tidak untuk masuk dalam pengobatan, melainkan ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah yang berlebih, serta kurang teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan fisik, mental, dan kehidupan sosial. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang dapat terlihat pada fisik maupun psikologis seseorang, dampak bagi kesehatan dan penyakit yang ditimbulkan, serta gejala-gejala yang muncul yaitu seperti gangguan pada saraf, gangguan pada jantung dan pembuluh darah, gangguan pada kulit, paru-paru, sakit kepala, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu penyalahgunaan alkohol. Penyalahgunaan alkohol adalah masalah kesehatan utama yang juga masalah sosial di masyarakat. Penderita ketergantungan alkohol biasanya memiliki pola konsumsi yang lebih berat dan berakibat pada kerusakan organ yang semakin meluas. Hati dan saluran pencernaan adalah organ utama yang menjadi target dari kerusakan oleh etanol serta neurologis dan kardiovaskular. Konsumsi minuman alkohol berkaitan dengan peningkatan kejadian banyak penyakit termasuk sindrom metabolik dan penyakit kardiovaskular. Penyebab penyalahgunaan alkohol menurut Martono 2006 antara lain yaitu faktor alkohol, yaitu kayak seperti berbicara tentang ketersediaan dan farmakologi zat. Faktor individu berbicara tentang faktor-faktor individu yaitu keturunan, watak dan kepribadian, pengetahuan, sikap, dan keyakinan tentang alkohol. Faktor keluarga, disfungsi keluarga yang menggambarkan ketergantungan hubungan antara keluarga dengan risiko gangguan kepribadian dan penyimpangan perilaku anak. Yaitu selanjutnya faktor lingkungan terdiri dari lingkungan sosial, di sekitar lingkungan remaja, lingkungan yang kurang mendukung di mana remaja terpengaruh bergaul dengan teman-teman yang mengkonsumsi minuman alkohol. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.